Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel pendidikan. Kita sudah lama sudah tidak membahas lagi soal-soal ya. Sekarang kita mulai, yaitu pada part 1 ini, kita akan membahas soal UP tahun 2024. Soal ini berdasarkan kisi-kisi terbaru ya Bapak Ibu ya, yang mana mulai di angkatan kedua kemarin tahun 2023 ya itu sudah mulai ada perubahan, yaitu kisi-kisi ya. Yang sekarang yang diujikan yaitu PCK dan SCT. Nah, Bapak Ibu harus menguasai yaitu tentang PCK dan SCT. Nah, maka dari itu ikuti terus yaitu Edukasi Official. Insya Allah akan membahas yaitu soal-soal UP ya tahun 2024 untuk pemantapan Bapak Ibu yang sedang mengikuti perkuliahan PPG. Ya, insya Allah kan tanggal 9 dan 10 itu akan dilaksanakan yaitu ujian UP ya. Seperti itu. Nah, supaya Bapak Ibu lebih yakin dan mantap, maka ikuti terus pembahasan soal-soal dari Edukasi Official. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa soal ini merupakan soal dari lembaga yang terpercaya Bapak Ibu ya, yang sudah meluluskan ribuan orang ya, dari setiap angkatan Bapak Ibu ada ratusan orang yang sudah lolos. Maka ini merupakan salah satu bukti nyata untuk pembahasan soal-soal UP tahun 2024. Oke, langsung saja Bapak Ibu, di sini kita akan masuk pada soal yang pertama. Pada soal nomor 1 di sini, kita baca Bapak Ibu ya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajarnya yaitu A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan. Kita lihat Bapak Ibu. Setiap soal ini pasti ada kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah apa Bapak Ibu? Yaitu keterampilan Bapak Ibu ya. Kita beri kata kunci. Yaitu di sini adalah kemampuan keterampilan. Ya, kemampuan keterampilan yang dimiliki oleh guru. Untuk mengukur kemampuan keterampilan siswa ini, maka guru harus membuat instrumen yaitu daftar cek atau disebut dengan checklist Bapak Ibu. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Yaitu yang A. Oke, lanjut. Nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan antara rangsangan dari luar dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behavior, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik. Kata kuncinya di sini adalah apa Bapak Ibu? Rangsangan ya, dari luar dan balasan dari siswa. Maka kata kuncinya adalah rangsangan Bapak Ibu. Berarti kalau udah rangsangan, maka itu merupakan teori belajar behavior Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang A. Behavior. Lanjut. Oke. Mengenai tentang pengertian-pengertian, apa itu behavior, apa itu kognitif, humanistik, dan sibernetik. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau behavior itu kata kuncinya adalah rangsangan. Sedangkan kognitif itu adalah pengetahuan Bapak Ibu. Sedangkan humanistik itu adalah hubungan sosial. Guru sama guru, guru sama siswa, siswa sama siswa, seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan kalau sibernetik ini adalah teknologi pembelajaran yang mengaitkan dengan atau yang menghubungkan dengan teknologi Bapak Ibu ya. Tuh. Berikutnya yang ketiga. Ibu Ani mengajar kelas 9 pada materi IPA dengan indikator mempraktekkan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan mencangkok. Dalam pembelajarannya, Bu Ani menggunakan media gambar dan video cara mencangkok. Dia hanya menggunakan gambar dan video. Setelah melaksanakan pembelajaran, hasil siswanya sebagai berikut.
35% siswa di atas KKTP dan 72% lainnya memiliki kemampuan belajar kinestetik sehingga siswa sulit fokus saat pembelajaran. Artinya 72% ini siswanya kinestetik sehingga siswanya sulit untuk memahami pembelajaran yang mana menggunakan media gambar dan video, ya. Tuh. Maka di sini kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kita kunci kata kuncinya yaitu kemampuan kinestetik. Berarti kalau kinestetik itu apa Bapak Ibu? Yaitu butuhnya eksperimen Bapak Ibu ya. Antara yang A, masalah siswa belum memahami langkah-langkah mencangkok. B, masalahnya siswa tidak mampu mengidentifikasi dalam mencangkok. C, masalahnya metode dan digunakan kurang sesuai dengan indikator dan solusinya menggunakan metode eksperimen. D, masalahnya siswa hanya memperhatikan video dan media gambar tetapi tidak dijelaskan oleh guru. Nah, karena tadi kata kuncinya di sini yaitu kemampuan belajar kinestetik yaitu mencapai 72%, maka jawaban yang tepat di sini adalah C. Yaitu berarti untuk mencapai tujuan pembelajaran supaya maksimal anak itu paham dengan materi, maka guru harus melakukan dengan menggunakan metode eksperimen. Ya. Oke, lanjut yang 4. Pak Salman melakukan proses kepada 32 siswa pada akhir pembelajaran. KKTP yang harus dicapai siswa ada 70. Hasil proses siswa sebagai berikut. 3 orang mendapat 80, 5 orang mendapat 75, 2 orang mendapat 70, 20 orang mendapat nilai 60, dan 2 orang mendapat 50. Maka hasil yang harus dilakukan Pak Salman adalah A. Guru memberikan pengayaan kepada siswa yang belum tuntas. Fokus kepada belum tuntas di sini yang A. B. Guru mengajar kembali pada materi yang sama kepada seluruh siswa. C. Guru mengajar kembali pada materi yang sama kepada seluruh siswa dengan menggunakan metode dan media yang berbeda. Ini yang belum mencapai KKTP. D. Guru memberikan pembelajaran kelompok kepada seluruh siswa yang tidak mencapai KKTP. Nah, di sini kita harus perhatikan Bapak Ibu ya. Jumlah 32 siswa, jumlahnya 32 siswa, namun yang mencapai KKTP yang itu hanya 3 orang 80 ya. 5 orang 75, 2 orang 70. Kita 70, 75, 80 ini kita tuntas Bapak Ibu ya. Kita hitung, ini 3, ini 5, itu baru 8, tambah 2, itu baru 10. Sedang siswa 32, maka ada 22 orang, yaitu 20, kata kuncinya 20. Orang mendapat nilai 60, 2 orang mendapat nilai 50. Kata kuncinya. Artinya, kita sebagai guru apa? Dia lebih banyak siswa tidak tuntas. Maka sebagai guru kita harus mengajar kembali materi pada materi yang sama kepada seluruh siswa dengan menggunakan metode dan media yang berbeda. Nomor 4 jawabannya adalah B. Jadi kita harus teliti Bapak Ibu ya. Lanjut 5. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang terus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa. Di sini kata kuncinya apa Bapak Ibu? Yaitu pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah itu adalah model pembelajaran PBL, problem based learning, Bapak Ibu ya, pemecahan masalah. Maka kalau pemecahan masalah ini maka tentu proses pembelajarannya adalah harus memperhatikan yaitu rumusan masalah. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta C5 yang tepat adalah A. Mengelompokkan, B. Menyebutkan, C. Menjelaskan, D. Membedakan, E. Membuat. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu apa?
Di sini ada yaitu pertama produk, karya seni, kata kuncinya. Yang kedua yaitu mencipta, C6. Berarti kalau mencipta C6 itu artinya sudah membuat Bapak Ibu. Membuat apa? Produk. Gitu ya. Dari kata kunci produk karya seni dan mencipta pada C6, mencipta ini adalah membuat, maka sudah jelas jawabannya di sini, yaitu yang E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan Bapak Ibu ya. Oke, lanjut nomor 7. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Kira-kira apa Bapak Ibu jawabannya? Untuk nomor 7 ini kita lihat kata kuncinya dulu Bapak Ibu ya. Kata kuncinya di sini dia menjelaskan kondisi operasi sistem. Ini kata kuncinya. Dari kata menjelaskan ini, guru akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran. Rumusan yang tepat adalah, berarti kan jawabannya di sini adalah untuk nomor 7 Bapak Ibu apa? B ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Ya. Oke, tadi saya kata menjelaskan Bapak Ibu. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 8. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, dan yang E. Prinsip. Nomor 8. Di sini kata kuncinya adalah guru merumuskan tujuan pembelajaran yaitu mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Maka ini merupakan suatu konsep Bapak Ibu ya. Konsep, jawabannya D. Itu konsep. Lanjut nomor 9. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan pendidik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, D. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Kita perhatikan sini kata kuncinya apa Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ya, berarti kalau kehidupan sehari-hari berarti itu merupakan kenyataan ya. Ya, kontekstual Bapak Ibu ya. Nomor 9 jawabannya E yaitu kontekstual. Yuk, nomor 10. Saat merancang pembelajaran seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP yaitu alat permainan edukatif, C. Flip chart, D. Foto, E. Gambar. Kita kata kuncinya itu ini, konsep, prinsip, hukum yang kompleks. Kata kuncinya seperti itu.
Tapi kalau konsep prinsip hukum kompleks, maka ini merupakan bagan Bapak Ibu ya. Nomor 10 berarti A, itu bagan. Jadi media yang paling tepat yang dipilih oleh guru adalah bagan Bapak Ibu ya. Nomor 10 adalah A. Lanjut nomor 11 Bapak Ibu. Nah, oke, nomor 11. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasar pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di modul ajar. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif bahan pengayaan remedial, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Di sini kita Bapak Ibu ya harus paham nih Bapak Ibu ya tentang evaluasi Bapak Ibu. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang ditentukan di modul. Evaluasi tersebut dimaksud untuk menentukan hasil. Artinya ini, kemajuan siswa. Berarti kalau untuk menentukan hasil atau tidaknya siswa itu dari hasil belajarnya, itu berarti apa Bapak Ibu? Yaitu evaluasi sumatif Bapak Ibu ya, sumatif itu hasil belajar. Nah, ini kata kunci tadi yaitu hasil belajar ya. Oke. Berarti B. Nah, untuk nomor 12 ini silakan Bapak Ibu jawab di kolom komentar ya. Akan kita bahas pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Di sini seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun modul ajar. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Nah, apa sih langkah-langkahnya? Kata kuncinya itu langkah-langkahnya apa? Kata kuncinya itu langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk yaitu menyusun modul ajar. Yuk, Bapak Ibu silahkan jawab. A. Mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam CP dan TP. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan lokasi waktu. Dari kata kunci, langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Coba silakan jawab di kolom komentar. Oke Bapak Ibu, pada part pertama ini kita membahas yaitu 11 soal. Akan kita lanjutkan ke part kedua yaitu besok malam Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya Bapak Ibu yaitu like, subscribe, dan share ya. Silakan di-share di teman-temannya supaya teman-teman lain juga bisa belajar bersama Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu bisa lolos di UP 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.